Bab 5526. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar ini, Ling Zetian mengerutkan kening. Dia sedang menonton. Untuk kentut, Mu Xiaotian dan Ye Yunlan bersama-sama berani bermain dengan Kaisar Ilahi dan membunuhnya. Bukankah memilih surga masih sederhana? Sekarang dunia baru telah bersatu kembali. Ling Zetian bertanya, dan Lin Tianyuan meninggal. Mu Xiaotian kali ini, apakah dia akan menyerang Kaisar Dewa? Dan dia sangat yakin, Mu Xiaotian berencana menyerang Kaisar Dewa. Tianji Jue tampak terkejut dan berkata, apakah ada hal seperti itu? Ling Zetian hanya melihat ke arah Tianji Jue dan tidak berkata apa-apa. Install, terus memuat. Segera, karena terlalu sering ditatap oleh Ling Zetian, Tianji Jue berkata dengan getir, pemimpin klan Ling, saya benar-benar tidak tahu. Saya bahkan tidak berada di alam tanpa dewa. Bagaimana saya bisa tahu tentang 10 makhluk surgawi teratas? Aku bukan ayah mereka, dan mereka bukan anak-anakku. Ling Zetian tidak bisa menahan tawa dan berkata, bukan begitu. Kalau begitu, gosip membuat Tuhan datang. Lebih baik tinggal di Protos Lima Rohku lebih lama dan menikmati pemandangan Protos Lima Rohku. Tidak, jangan terburu-buru. Telapak tangan Ling Zetian dieksplorasi, dan tubuh Tianji Jue mengalami stagnasi. Jelas dia tidak akan melepaskannya. Mu Qingyu salah mengiraku. Di sisi lain dari Lima Roh, di sebuah lembah, Mu Yuanfan baru saja memasuki lembah dan mulai berlatih. Dia telah berlatih sejak dia lahir. Ada guru yang dipilih secara khusus untuk mengajar di klan. Pada awalnya, dia juga mencoba-coba teknik dan susunan dan senjata. Ibu berkata bahwa perbaikan pedang atau susunan penggembala tua itu lebih baik. Tapi dia tidak suka pedang. Dia tidak punya bakat dalam susunan. Mu Yuanfan suka memurnikan peralatan. Ibu berkata, ayahmu dulunya cukup berbakat dalam menyempurnakan senjata, dan itu sangat bagus. Oleh karena itu, selain berlatih setiap hari, Mu Yuanfan sendiri yang menerapkan beberapa teknik pemurnian senjata. Kelihatannya dia baru berusia 6 atau 7 tahun, namun usia sebenarnya sudah 1 atau 2.000 tahun. Dan begitu dia mengeluarkan suara, dia mendapatkan cahaya suci 5 roh dari 5 roh Protos, dan langsung menjadi penguasa alam. Mu Yuanfan berfantasi tentang ayahnya lebih dari sekali. Meskipun ibunya pernah melihat potret itu, dia belum pernah melihat Mu Yuanfan ayahnya, dan masih ingin melihat ayahnya dengan matanya sendiri. Setidaknya kita harus melihat apa keistimewaan sang ayah, yang akan membuat sang ibu jadi sombong, khawatir. Dan kakek nenek, ada juga bibi, 2 niang, 9 niang, ada 7 saudara laki-laki dan perempuan, ditambah 1 saudara perempuan atau perempuan. Mu Yuanfan memikirkannya, dan dia berkeliaran di luar langit. Bagaimana menurutmu? Sebuah suara lembut terdengar. Di balik layar Mu Yuan, sosok Ming Yuexin muncul. Mama, Mu Yuanfan memberi hormat dengan hormat. Saya menerima kabar dari kelima niang Anda. Dia berada di dunia hukuman kuno. Saya akan menemukannya. Ming Yuexin berkata langsung, meskipun 5 dewa jauh dari dunia kuno hukuman surgawi, mereka setidaknya berada di dunia timur. Mengandalkan susunan transmisi, itu tidak akan memakan banyak waktu. 5 niang. Siapakah Hu Niang? Oh ya, Wangsinya. Ibu, apakah anak kelima ibu sudah lahir? Aku tidak tahu. Mendengar ini, Mu Yuanfan segera bangkit dan berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, aku mungkin bukan anak bungsu dari penggembala. Alis hati Ming Yue terangkat. Apa bedanya kecil atau tidak? Mu Yuanfan segera berkata, Bu, bolehkah saya pergi? Ya, Ming Yuexin kemudian berkata, kali ini aku mencarimu untuk pergi bersamaku. Sejak kamu lahir, kamu telah berada di alam 5 roh dan dewa. Dunia baru sangat luas. Kamu juga harus keluar dan melihat-lihat dan memahami lebih banyak hal. Jika suatu saat kamu bisa menjadi penolong ayahmu, tentu lebih baik. Saat itu, di Changlan, Kaisar Ming memiliki 9 putra, semuanya luar biasa dan mengagumi 9 surga bagi Kaisar Ming. Mu Yun selalu berjalan sendirian. Tanpa bantuan, itu bukan hal yang baik. Kalau begitu, ayo pergi. Sekarang, jika tidak, Mu Yuanfan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya dan berkata, saya masih ingin mengucapkan selamat tinggal kepada kakek buyut, dan beberapa paman saya. Ucapkan selamat tinggal pada mereka apa? Ayo pergi. Ming Yuexin menarik telapak tangan Mu Yuanfan dan langsung menahan udara.
Tidak mudah bagi ibu dan anak untuk pergi. Lokasi lain dari Lima Roh, di aula yang megah. Tuan Ling Shuai, wanita tertua pergi bersama tuan muda. Di aula, Jin Buyun mengerutkan kening saat mendengar ini. Biarkan beberapa orang mengikuti secara rahasia dan jangan membuat masalah. Bukan hanya hati bulan yang penting bagi Lima Roh. Mak Yuanfan juga penting bagi Lima Roh. Meskipun Mu Yuanfan memiliki darah manusia, bagaimanapun juga, Ming Yuexin berasal dari keluarga kerajaan Lima Dewa. Mu Yuanfan memiliki darah Ming Yuexin dan juga merupakan anggota dari Lima Dewa. Dan, ayah Ming Yuexin adalah Jin Buyun. Ibuku adalah keluarga kerajaan dengan bahasa lembut. Ling Yurou adalah putri dari kepala keluarga Ling Zetian, dan Ling Zetian memiliki beberapa putra, semuanya adalah paman Ming Yuexin dan paman Mu Yuanfan. Karena Ming Yuexin adalah satu-satunya putri Ling Yurou, dan Ling Yurou adalah satu-satunya putri Ling Zetian. Jadi, ketika Ming Yuexin kembali, Ling Zetian adalah kakeknya, dan putra Ling Zetian adalah pamannya. Dia sangat licik pada Ming Yuexin dan sangat peduli pada Mu Yuanfan. Begitu sesuatu terjadi, bukan apa-apa jika Jin Buyun tidak peduli dengan cucunya, tapi dia tidak peduli dengan cicit dari kepala keluarga. Maka aku akan menjadi tampan. ... Dunia baru yang luas tidak terbatas. Dunia Timur, wilayah salah satu pihak. Di sini, sangat luas dan luas, tidak kurang dari 5 dewa. Karena di sini, ini juga merupakan alam Jiwei, tempat klan Jiwei Tianhu, salah satu dari 10 protos teratas, berada. Faktanya, alam berekor 9 berbatasan dengan alam 5 roh. Alam 5 roh terletak di tenggara dunia timur, begitu pula alam berekor 9. Alam berekor 9 yang besar sama luasnya dengan alam 5 roh, dengan triliunan makhluk. Batas 9 ekor, Gunung Jiu Tianshuan. Gunung Jiu Tianshuan tidak hanya mengacu pada sebuah gunung, tetapi rangkaian pegunungan yang berkesinambungan. Ini adalah markas besar keluarga Tianhu berekor 9, penguasa dunia berekor 9. Sejak masa banjir dan kelaparan, Gunung Jiuxuan Tianshan telah menjadi fondasi keluarga Jiwei Tianhu. Pada saat bencana kapur, 9 eksekutif puncak klan Tianhu semuanya tewas dalam perang dan menderita kerugian besar. Sekarang dunia baru didirikan kembali, dan klan Tianhu ekor 9 dikumpulkan dan dilahirkan kembali. Jiuxuan Tianshan juga secara bertahap dikembalikan ke kejayaannya. Namun, klan Tianhu ekor 9, yang kehilangan terlalu banyak tokoh teratas, kini lebih lemah dari 10 protos, seperti klan Shenlong dan klan Feng Huang. Tapi untungnya, di era dunia baru, relatif damai, tidak ada perang, dan segalanya berjalan tepat waktu. Gunung Jiuxuan Tianshan, di antara pegunungan yang terus-menerus, beberapa puncak mengelilingi puncak besar setinggi 1000 kaki. Saat ini, matahari bersinar di puncak-puncak yang sangat besar. Di puncak gunung, sesosok tubuh besar duduk dengan tenang. Itu adalah rubah surgawi, tinggi tubuhnya ratusan kaki, dan rambutnya seputih salju serta bebas debu. Di bawah terik matahari dan angin sepoi-sepoi, ia berkibar lembut, dan permukaannya tampak memiliki lapisan kilau perak. Di belakangnya terdapat 9 ekor yang dikelilingi, luas dan anggun. Ini adalah klan Tianhu ekor 9, yang benar-benar membuka keadaan sempurna dari ekor 9. Rubah putih di puncak gunung menyerap esensi matahari dan bulan dan terkandung dalam beberapa tubuh, membuat rambutnya terlihat lebih lembut dan berkilau. Rubah putih bernafas, dan nafasnya tidak ada habisnya, sangat menakutkan. Dikelilingi pegunungan tinggi, 2 sosok berdiri di kaki salah satunya. Laki-laki dan perempuan semuanya tampak seperti berusia 16 atau 17 tahun. Rambut hitam lurus gadis itu, beberapa helai rambut bergerak mengikuti angin, cerdas dan segar. Mulut ceri kecil, pupil cerah dan jernih, alis willow melengkung, bulu mata panjang sedikit bergetar, dan kulit putih mulus menunjukkan bedak merah muda. Meski baru berusia 16 atau 17 tahun, namun tubuh langsingnya memiliki skala tertentu. Temperamen seluruh tubuh memberi orang perasaan murni dan menawan tetapi bukan setan. Dan anak laki-laki di sisinya, berpakaian putih, dengan kulit seputih salju, pupil hitam seperti kayu eboni, hidung tinggi dan heroik, dan bibir merah. Seluruh pemuda itu lebih seperti harta bawaan alami, diukir dengan hati-hati, teratai keluar dari air. Jelas sekali dia laki-laki, tapi mau tak mau orang ingin mendeskripsikan penampilannya dengan kata cantik dan mengharukan. Namun, deskripsi ini tidak menghina.
Remaja cantik tidak feminim, tapi penuh maskulinitas. Yuyan, budidaya Taifu telah dipromosikan ke negara ini dengan lebih cepat. Anak laki-laki itu tersenyum perlahan. Mendengar kata-kata tersebut, gadis itu berdiri dengan tangan ke bawah dan berkata sambil tersenyum, ibuku selalu berbakat. Selain itu, pada saat bencana kapur Yuan, hantu dari klan Tianhu ekor 9 kami, karakter antik tua yang meninggal dan menghilang, semuanya berkumpul di tubuh ibuku. Ibuku sekarang berlatih seni rahasia klan Tianhu ekor 9, dan kemajuan alaminya sangat cepat. Di sisi Mu Yuyan, Mo Nansheng melihat senyum cerdas gadis itu, dan diam sejenak. Kenapa kamu tercengang? Mu Yuyan melambaikan tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu sekarang adalah pangeran surga Jiuxuan, dan tidak baik untuk selalu membosankan. Batas 9 ekor. Fondasi dari keluarga rubah surgawi ekor 9 adalah Gunung 9 Suantian. Di alam besar berekor 9, klan Tianhu berekor 9 berbeda dari protos lainnya, dan klan Tianhu berekor 9 adalah pionir negara. Surga Jiuxuan, kepala suatu negara adalah kepala negara. Mu Nansheng ditemukan oleh Mu Yun di Changlan beberapa tahun terakhir. Kedua orang tuanya telah meninggal, dan hanya Mu Nansheng yang masih hidup. Saat itu, Mo Nansheng masih kecil. Pada awalnya, Mu Yun tahu bahwa orang tua Mo Nansheng adalah bangsawan Tianhu berekor 9. Mo Nansheng juga seorang pangeran kecil. Namun, Mu Yun tidak memiliki wajah yang baik untuk Mo Nansheng, yang selalu mengikuti putrinya Mu Yuyan setiap hari. Tapi sekarang, Mo Nansheng kembali ke klan Tianhu ekor 9 bersama Jiwer dan Mu Yuyan. Sebagai keturunan keluarga kerajaan, Mo Nansheng kini menjadi pangeran sejati. Dan, Jiwer dikanonisasi sebagai taifunya, yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengajarkan kultivasinya. Mo Nansheng mendengarkan kata-kata Mu Yuyan dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku bukan satu-satunya pangeran di 9 negara Suantian kita, dan kedua orang tuaku meninggal. Akulah pangerannya. Petik 2. Aku melarangmu mengatakan itu. Mu Yuyan berkata dengan sedih, karena kamu adalah seorang pangeran, kamu memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa negara dan menjadi penguasa dunia berekor 9. Jika kamu meninggalkan dirimu sendiri, aku tidak akan pernah memperhatikanmu lagi. Mendengar ini, Mo Nansheng buru-buru berkata, tidak, saya tidak meninggalkan diri saya sendiri. Saya akan mencoba yang terbaik untuk berlatih, dan saya tidak akan mengecewakan Taifu atau Anda. Itu hampir sama. Mu Yuyan tersenyum, cantik dan mengharukan, dan Mo Nansheng tertegun lagi untuk beberapa saat. Kutu buku. Pada saat ini, di puncak gunung, rubah putih besar berekor 9 menghilang. Sesosok muncul tidak jauh dari Mu Yuyan dan Mo Nansheng. Dia anggun dan tidak konvensional, dan memiliki semangat ringan. Kulitnya halus, ekspresinya santai, mata menantikannya, dan udaranya seperti anggrek, tak terlukiskan dan lembut. Mata wanita itu masih seperti genangan air. Ketika melihatnya, dia memiliki semacam temperamen yang elegan, tetapi cukup memikat jiwa dalam semangatnya yang dingin dan sombong, dan orang-orang pasti akan dihantui. Ibu, Mu Yuyan segera maju ke depan. Melihat Mu Yuyan, Jiwer tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok rambut panjangnya, dan kemudian berkata, apakah latihannya sudah selesai? Ya, Mu Yuyan tersenyum dan berkata, para pangeran yang mirip denganku itu terlalu membosankan untuk dilawan. Kalau begitu kamu bisa bersaing dengan beberapa pangeran yang lebih tua. Mendengar ini, Mu Yuyan mengerutkan bibirnya dan berkata, Bu, apakah kamu tidak bercanda? Pangeran yang lebih kuat tidak lebih buruk dari ibu. Ketika Jiwer mendengar ini, dia hanya berkata, apa yang kamu banggakan? Ini tidak sebaik bertemu dengan beberapa adik laki-laki dan perempuan di masa depan. Aku mengerti bagaimana kamu bisa rukun dengan dirimu sendiri. Mu Yuyan memuntahkan lidahnya. Selain itu, Mo Nansheng maju, membungkuk dan berkata, terlalu fu. Jiwer, sang Taifu, tidak hanya sesederhana Master Mo Nansheng, tetapi juga posisi nyata di 9 kerajaan Suantian. Rumor mengatakan, sebelum banjir, nenek moyang klan Tianhu ekor 9 dicintai oleh seorang kaisar Teran dan dijaga di sisinya. Nenek moyang menerima berkah dari kekaisaran, secara bertahap berlatih dan menjadi manusia. Kaisar mencintai leluhurnya dan dinobatkan sebagai ratu. Berkat dekrit kaisar kekaisaran, leluhur mencapai kesuksesan dalam budidaya, dan kemudian ada keluarga rubah surgawi ekor 9, dan ada status 10 keluarga dewa teratas. Oleh karena itu,
setelah klan Tianhu berekor 9 menjadi salah satu dari 10 protos, hal itu didasarkan pada pendirian negara. Apakah semuanya ada di sini? Cepat, jadi aku menunggu Taifu di sini. Mendengar ini, Jiwer tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Dengan baik, 3 sosok, pergi dari sini. Segera, di dalam Gunung Jiuxuan Tianshan, sebuah kota besar muncul di depan mereka bertiga. Ini adalah ibu kota kerajaan surgawi Jiuxuan, yang terletak di Gunung Jiuxuan Tianshan, dan juga merupakan inti dari seluruh wilayah Jiwei. Ketiganya memasuki kota dan sampai di Istana Surga. Istana ini penuh dengan susunan transmisi. Beberapa susunan transmisi memiliki diameter kurang dari 10 kaki, sementara yang lain memiliki diameter ratusan kaki. Sekilas, kawasan Istana Ke ini terbagi menjadi ratusan pelataran. Ini adalah tempat berkumpulnya susunan transmisi kerajaan surgawi Jiuxuan, dan saluran kontak antara kerajaan surgawi Jiuxuan dan pihak lain di luar perbatasan. 9 anak bersama Mo Nansheng dan Mu Yuyan segera sampai di halaman. Di halaman, seorang lelaki tua maju ke depan, membungkuk dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lingyun. Apakah tamuku ada di sini? Hampir sampai. Orang tua itu adalah seorang tamu. Namun, semua orang yang memegang posisi di kerajaan surgawi Jiuxuan adalah orang-orang berpangkat tinggi di seluruh dunia Jiwei. Belum lagi Mu Lingyun adalah Fu Agung dari Pangeran Mo Nansheng di hadapannya. Jika Mo Nansheng menjadi penguasa negara di masa depan, Mu Lingyun dapat diberikan gelar guru nasional. Status guru nasional tinggi. Selain hubungan antara Mu Lingyun dan sang pangeran, Mu Lingyun sendiri juga sangat dihargai di Jiuxuan Tian. Para pemimpin negara masa kini, guru negara, dan beberapa tokoh antik semuanya memberikan perhatian khusus terhadapnya. 9 anak, Mu Yuyan dan Mo Nansheng menunggu dengan tenang. Mu Yuyan tidak bisa menahan tawa dan berkata, aku tidak tahu berapa umur Xiao Ba sekarang. Apakah dia lebih mirip Wu Niang atau lebih mirip ayah? Selain itu, 9 anak tertawa dan berkata, bagaimana bisa kamu menjadi seperti ini? Yakin anak kelima ibumu itu anak ke-8. Tidak mungkin anak ibumu yang ke-8, yang ke-8. Mu Yuyan tersenyum dan berkata, perasaan. Kamu gadis. Petik 2. Di antara dua orang yang berbicara, sejumlah besar kilau bersinar, dan kemudian, di platform batu giok, 2 sosok muncul. Kedua sosok itu berkedip sedikit dan kemudian menjadi stabil. Sinya, 9 anak bernapas dengan semangat dan berteriak mendesak. 9 putra, 2 orang di platform batu giok, 1 besar dan 1 kecil, adalah ibu dan anak perempuan Wang Xinya dan Mu Cuksue. Wang Xinya menunduk dan menatap Jiwer. Kedua mata itu saling berhadapan dan berpelukan dengan lembut. Setelah bertahun-tahun berpisah, meskipun kami masih saling berkorespondensi, kami belum pernah bertemu satu sama lain. Sekarang, saya akhirnya melihatnya. Pertempuran Changlan. Mereka merasa tidak berdaya. Seperti Qin Mengyao, dia bisa mematahkan pertarungan maut. Tapi mereka hanya bisa menonton. Ribuan tahun berlalu dalam sekejap. Sekarang mereka benar-benar berbeda dari masa lalu. Keduanya terpisah. 9 anak memandangi gadis kecil di samping Wang Xinya. Dia berumur 11 atau 12 tahun, dan dia sangat mirip dengan Wang Xinya antara alis dan matanya. Itu lucu dan menawan. Apakah ini salju pertama? Wang Xinya buru-buru berkata, Suir, aku telah melihat ke-6 niangmu. Mu Cuksue maju, membungkuk dan berkata, 6 niang baik-baik saja. Bagus. 9 anak mengusap kepala Mu Cuksue, dan tidak bisa menahan tawa, matamu benar-benar seperti ibumu. Mu Cuksue menyeringai dan berkata, Liu Niang, kamu sangat cantik. Pada saat ini, Mu Yuyan juga melangkah maju dan membungkuk dan berkata, 5 niang yang baik. Melihat Mu Yuyan, Wang Xinya juga tersenyum dan berkata, kelihatannya lebih tua dan lebih cantik dari sebelumnya. Saya tidak tahu anak laki-laki mana yang lebih murah ketika saya besar nanti. Wajah cantik Mu Yuyan memerah. Selain itu, Mo Nansheng berjalan keluar dan melengkungkan tangannya, aku akan menemui Mo Nansheng, Jiutian Xuanshan, Pangeran Surga Jiuxuan. Bocah bau, apa yang kamu pamerkan? Mu Yuyan segera menatap Mo Nansheng. Mo Nansheng buru-buru berkata, aku tidak, aku hanya ingin mengatakan bahwa Wu Niang dan saudari Cuksue datang ke dunia Jiwei sebagai tamu. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Ayolah, ayolah, aku di sini bersama ibuku. Kamu tidak dibutuhkan.
Mu Yuyan melambaikan tangannya, lalu dengan penuh kasih sayang meraih Mu Cuksue dan berkata sambil tersenyum, "Saudara perempuan Cuksue, aku saudara perempuan ketigamu." Mu Yun memiliki 9 anak. Sulit untuk mengatakan siapa yang menempati peringkat ke-8 dan ke-9 antara Mu Cuksue dan Ming Yuexin. Namun tidak ada keraguan bahwa Mu Yuyan mengikuti Qin Chen dan Mu Yudan, peringkat ketiga. Mu Cuksue memandang Mu Yuyan dan berkata, "Kakak, kamu juga tampan." Mu Yuyan langsung senang. Saudari ini sangat banyak bicara. Ini jauh lebih baik daripada Mu Xuanfeng, Mu Xuanchen dan Mu Tianyan. Pergilah, adikku akan mengajakmu berkeliling ibu kota kekaisaran kerajaan surgawi Jiuxuan. Dengan baik, saat ini, Wang Xinya dan Jiuer juga hendak pergi dari sini. Beberapa orang meninggalkan halaman dan menuju istana. Istana kekaisaran yang besar dibangun dengan megah. Di antara istana kekaisaran, istana-istana tersebut bersebelahan, dan terdapat beberapa gunung bahkan sungai yang mengalir melaluinya. Bagaimanapun, sebagai markas besar keluarga Tianhu ekor 9, kemewahan di sini sangat besar dan tak terbayangkan. Mu Cuksue melihat sekeliling dengan mata besar dan merasa semuanya sangat baru. Setelah Wang Xinya, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Suir telah berada di Changyun hampir sepanjang waktu sejak dia lahir. Dia belum pernah melihat formasi sebesar itu. Saya juga belum melihatnya." Wang Xinya melanjutkan, "Saya mendengar bahwa ibu kota kerajaan surgawi Jiuxuan dari keluarga rubah surgawi ekor 9 tidak terlihat oleh dunia. Hari ini, saya benar-benar melihatnya. Kalau begitu, belum terlambat untuk tinggal di sini lebih lama dan kembali ke dunia kuno hukuman surgawi." Dengan baik, beberapa sosok berjalan melewati pegunungan di sepanjang jalan yang luas. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul di jalur pegunungan di depan. Sosok-sosok tersebut dipimpin oleh seorang pemuda berpakaian kerajaan, bertubuh langsing, berkulit putih, dan sedikit kilau di kulitnya. "Hei, Ling Yun Taifu." Melihat 9 anak dan Wang Xinya, pemuda itu segera maju ke depan dan berkata sambil tersenyum lembut, "Ling Yun Taifu, kebetulan sekali." 9 anak melihat pemuda itu, matanya sedikit jijik, melintas. Mo Nansheng bergegas maju saat ini dan berkata, "Saudara Mo Ying, kebetulan sekali." Tetapi pemuda bernama Mo Ying tidak pernah memperhatikan Mo Nansheng sama sekali, tetapi hanya menatap Jiuer. Saat matanya menatap Wang Xinya di sisi Jiuer, matanya juga berbinar. "Siapa wanita ini? Dia sangat menyentuh." "Ling Yun Taifu punya tamu." Mo Ying tersenyum. "Ya, ibuku punya tamu dan tidak mau berbicara denganmu." Mu Yuyan melangkah maju saat ini, menatap Mo Ying, dan mendengus, "Kamu seperti plester kulit anjing, kamu tidak bisa melepaskannya." Mo Ying memandang Mu Yuyan, tetapi tersenyum dan berkata, "Saudari Yuyan, aku baru saja bertemu denganmu secara kebetulan, kamu bertemu. Setiap kali ibuku meninggalkan celah, kamu bertemu secara kebetulan. Siapa yang bisa kamu temui setiap hari sepanjang tahun? Ibuku tidak ingin bertemu denganmu secara kebetulan. Silakan pergi." Melihat dorongan kuat Mu Yuyan, Wang Xinya juga mengerti. Ingin mendatangi pemuda bernama Mo Ying ini, menyebabkan masalah yang tidak kecil bagi putranya yang ke-9. "Hujan Yan, jangan kasar." Pada saat ini, Jiuer menegur Mu Yuyan, lalu menatap Mo Ying, tanpa rasa malu, dan berkata dengan jelas, "Yang mulia, jika saya punya tamu, saya perlu menjamu tamu terhormat, saya akan pergi dulu." Lalu dia membawa Mu Yuyan, Mo Nansheng, Wang Xinya dan Mu Cuksue pergi. Mo Ying berdiri di tepi jalan pegunungan, menyaksikan beberapa orang pergi, tertegun. "Yang mulia," di sisi Mo Ying, seorang budak tua membungkuk dan berkata, "Jangan terburu-buru makan tahu panas." "Cemas. Bisakah aku tidak cemas?" Mo Ying mendengus dingin, "Sudah berapa tahun Mu Lingyun belum mendapatkannya. Apa yang kamu makan?" Mendengar ini, budak tua itu tampak jelek dan berkata, "Yang mulia, Mu Lingyun sangat waspada. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di pengasingan, dan beberapa orang tua di keluarga sangat memperhatikannya. Saya tidak peduli, kegagalan demi kegagalan, kapan kamu bisa sukses?" Mo Ying berteriak, dan beberapa pelayan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mu Lingyun tidak yakin, tamunya seharusnya bisa mengatasinya. Mo Ying berkata perlahan, meskipun wanita itu tidak menawan, dia sangat murni. "Aku menyukainya." Mendengar ini, wajah budak tua itu berubah. "Malam ini, lakukan saja untukku."
Mo Ying memberi perintah, mengusap lengan bajunya dan pergi. Titik 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 titik. Mo Ying itu. Di sisi lain, Wang Xinya melihat ke arah Jiwer. Seorang pangeran kerajaan surga, dengan status yang sama dengan Mo Nansheng, akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa negara di masa depan. Jiwer tertawa dan berkata, tidak, orang ini memiliki hati yang jahat. Saya berjaga-jaga, tidak apa-apa, Anda tidak perlu khawatir. Apa yang disebut keindahan terkadang merupakan kutukan. Seperti Wang Xinya, Jiwer, selama bertahun-tahun, jika mereka tidak memiliki sarana untuk melindungi diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa mendapatkan pijakan di dunia baru ini? Beberapa orang datang ke lereng bukit. 9 putra dan Wang Xinya datang ke paviliun. Di luar paviliun, Mu Yuyan dan Mo Nansheng bermain dengan Mu Cuksue. Wang Xinya berkata perlahan, Mu Yun bilang dia akan pergi ke Jiwei. Seharusnya itu kecelakaan. Sekarang dia hilang. Selama bertahun-tahun, di batas kuno hukuman surgawi, selain alam Changyun, saya mengambil 7 wilayah terdekat dan memperluas paviliun awan. Ketika Mu Yun pergi, orang-orang itu terikat oleh segel gelap kehidupan dan kematian tidak lega. Tetapi selama sekitar 2000 tahun, orang-orang itu belum dipromosikan, yaitu, dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang itu telah dipromosikan. Mendengar ini, Jiwer tertegun, dan langsung mengerti. Tertegun dan berkata, dia telah tertunda selama lebih dari 2000 tahun. Begitu Wang Xinya mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan terkekeh. Itu benar. Kata-katamu sangat tepat. Selama bertahun-tahun, Mu Yun telah mengembara dalam ruang dan waktu beberapa kali, menunda latihannya. Namun, jika dipikir-pikir, ini bukanlah hal yang buruk, setidaknya bagi kami. Selain Qin Mengyao dan Ming Yuexin, jika orang lain benar-benar memiliki waktu latihan yang sama dengannya, saya khawatir mereka tidak dapat menyusulnya. Wang Xinya memandang Jiwer dan berkata lagi, jangan bicara tentang aku, ceritakan tentangmu, mengapa kamu ada di Jiwei. Tahun itu, Kaisar Suxiwandan pergi bersama Meng Zimo, Ye Sueki, Xiao Yuner, Jiwer, Miao Xianyu, Bi Qingyu dan anak-anaknya. Mengetahui bahwa Jiwer ada di Jiwei, dia juga sangat aneh. 9 putra berkata perlahan, ketika kami meninggalkan dunia Changlan dan datang ke dunia baru yang luas ini, kami benar-benar menemukan bahwa kecepatan pengembangan dunia baru jauh lebih cepat dari sebelumnya. Awalnya, dengan Kaisar Siwandan, dia kembali ke suku Su, tetapi Kaisar Siwandan dan suku Su juga tampaknya memiliki kontradiksi, jadi dia membawa kami pergi. Kaisar Siwandan, dari suku Su, Ye Xiaoyao dari suku Ye kuno, Ye Yuxi adalah reinkarnasi dari Ye Yunlan, sekarang pikirkanlah. 9 anak tidak bisa menahan tawa getir dan berkata, pada awalnya, kami sedang duduk di pinggir lapangan. Ketiga orang ini semuanya berasal dari luar biasa. Jiwer melanjutkan, Si Wandan membawaku ke Jiweiji dan mengatur agar aku masuk ke Jiuxuantian. Aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Saudari Zimo dan saudari Xianyu sama-sama mahir dalam seni dan tampaknya Si Wandan telah membawa mereka bersamanya. Adapun Sueki, Yuner dan Safir, aku tidak tahu bagaimana Si Wandan mengaturnya. Wang Xinya tertawa dan berkata, saya khawatir itu Anda dan saya. Jangan khawatir, segera, Wang Xinya berbisik di telinganya, Ye Yuxi belum mati, dan Mu Qingyu juga seharusnya masih hidup. Saya memasuki negara itu dengan cepat tahun ini, yaitu, saya diajar oleh orang dewasa di Gunung Yunlan setiap hari. Saya pikir itu adalah permainan di Changlan. 9 anak mendengar ucapan itu, dan langsung bereaksi. Kalau begitu, aku tidak khawatir. 9 anak tertawa, mereka juga harus berada di jalannya masing-masing, terus bergerak maju. Keduanya mengobrol dan membicarakan pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Mo Ying itu, masalah, Wang Xinya bertanya, sudahlah, aku bisa mengatasinya. 9 anak tertawa dan berkata, keluarga Tianhu ekor 9 tinggal di pedesaan, sebagai seorang pangeran, status mereka tidaklah rendah. Sekalipun mereka tidak bisa menjadi penguasa negara, mereka akan menjadi tulang punggung negara di masa depan. Sekarang saya bertekad untuk meningkatkan ranah saya, dan saya tidak ingin berdebat dengannya. Mo Nansheng awalnya adalah salah satu tokoh yang sangat kuat dalam keluarga kerajaan. Sayangnya, selama perang di masa banjir dan kelaparan, banyak orang besar yang tewas dalam hal ini, dan orang tuanya juga jatuh.
Jika tidak, Mo Nangsheng pasti akan menjadi pemimpin berikutnya. Petik 2. 9 anak segera berkata, kamu tahu jiwa-jiwa hancur yang tak terhitung jumlahnya di pikiranku. Dengan baik, jiwa-jiwa yang hancur itu adalah sisa-sisa karakter kuno klan Tianhu ekor 9 yang tewas dalam perang beberapa tahun terakhir, dan beberapa dari mereka memiliki kesadaran tertentu. Yang mereka ingat adalah rahasia terbesar klan Tianhu ekor 9. Oleh karena itu, saya berada di klan sekarang, dan tidak ada yang akan memprovokasi saya. Beberapa orang kuno di klan masih hidup, jadi mereka sangat memperhatikan saya. Wangsinya duduk tenang. Jiwer terus berjalan mengelilingi istana bersama wangsinya. Di malam hari, keduanya secara alami tidur bersama dan mengobrol sepanjang malam. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, dan aku tidak bisa menyelesaikan pembicaraan di samping tempat tidur. Larut malam, kerajaan surgawi Jiuxuan, ibu kota kekaisaran, di sebuah istana. Aulanya mewah, dan kamar tidurnya seluas 100 meter persegi. Ada tempat tidur besar di kamar. Saat ini, di tempat tidur, beberapa wanita yang sangat cantik, tanpa pakaian, terbaring berantakan. Di samping tempat tidur, Mo Ying menunggu dengan cemas. Ada ketukan di pintu. Masuk, Mo Ying memarahi. Beberapa tokoh tiba. Di mana orangnya? Di mana orang yang kuinginkan? Mo Ying melihat bahwa itu hanya beberapa bawahannya, dan langsung meledak dalam kemarahan, bersama dengan beberapa wanita cantik yang tertidur di tempat tidur terbangun. Seorang pelayan tua dengan hormat berkata, Yang mulia, wanita itu dan Mu Lingyun telah bersama, dan kita tidak bisa memulai. Sampah, semuanya sia-sia, keluar, keluar. Mo Ying meraung dan mengutuk, dan beberapa sosok mundur dalam kebingungan. Mendengar ini, beberapa wanita segera maju ke depan, menjilat, memamerkan postur tubuh mereka, dan menyanjung, Yang mulia, tidak bisakah kami memuaskan Anda? Anda, Mo Ying mencubit salah satu pipi wanita itu dengan satu tangan dan mendesis, kamu seperti apa? Yang mulia sangat marah sekarang. Mohon tenang. Dengan itu, dia menekan wanita itu ke bawah. Bang! Gerbang aula utama terbuka dengan keras, dan angin bertiup kencang. Wajah Mo Ying muram, dan dia berteriak dengan marah, aku tidak memintamu keluar. Sua, puff, sesosok muncul, lalu sebuah kepala terbang ke samping. Mo Ying meninggal, hanya untuk melihat tubuhnya berdiri di tempatnya, dan wanita di bawahnya masih mencoba untuk melampiaskan api, tetapi dia tidak menyadari bahwa kepalanya telah terbang. Saat berikutnya, di aula, beberapa wanita menjadi pucat, berteriak, ketakutan, dan melarikan diri. Di kuil, seorang wanita dengan rok hitam berdiri dengan anggun, dengan seruling giok disematkan di pinggangnya, berdiri dengan tangan ditahan, lalu menatap kepala Mo Ying, berguling-guling di tanah hingga akhirnya jatuh ke sudut ruangan, dan tidak ada gerakan lagi. Lalu, wanita dengan rok hitam itu berbalik dan pergi. Malam ini, negara Jiuxuantian berada dalam kekacauan total. Pangeran Mo Ying diserang dan dibunuh. Seorang pangeran, yang berada di istana, dipenggal kepalanya, yang merupakan penghinaan besar. Kuncinya adalah, saya tidak tahu siapa pembunuhnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, 9 anak yang mengetahui berita itu memandang wangsinya dengan curiga. Apa kau melakukan itu? Bagaimana mungkin? Wangsinya langsung membantah. 9 anak berpikir dengan hati-hati. Ini sangat tidak mungkin. Kekuatan wangsinya tidak cukup untuk bertindak sembarangan di istana kekaisaran kerajaan surgawi Jiuxuan. Siapa itu? Wangsinya juga penasaran. Siapa itu? Apakah itu Ye Wenjun yang lebih tua? Dan dalam beberapa hari berikutnya, di negara Jiuxuantian, satu demi satu, pangeran atau jenius Dabe meninggal. Namun selama beberapa hari berturut-turut, pembunuhnya tidak tertangkap di klan Jiwei Tianhu. Dan Jiwer sangat terkejut dengan hal ini. Kebanyakan orang yang terbunuh adalah faksi yang pernah memiliki hati yang buruk terhadapnya dan mengambil tindakan. Pada hari ini, Jiwer akhirnya dipanggil oleh beberapa barang antik di klan Jiwei Tianhu. Di aula yang dalam, beberapa sosok besar Tianhu ekor 9, baik berbaring telentang atau tengkurap, mengelilingi 9 anak. Mu Lingyun, apakah kamu membunuh mereka? Sebuah suara antik terdengar, dengan sedikit dingin, dan bertanya. Mata 9 putra dingin, dan dia membalas, bolehkah aku membunuh beberapa dari mereka secara diam-diam tanpa tertangkap di bawah pengawasan para tetua klan? Apakah para tetua klan menganggapku terlalu tinggi, Mu Lingyun? Mendengar ini,
Seekor rubah tua dengan rambut ungu tua berkata, bagaimana Anda menjelaskan bahwa beberapa pangeran yang mati, jenius, adalah anak-anak yang telah menghubungi Anda dan mencoba berlatih dengan Anda? Mendengar ini, Jiwer mencibir, ternyata semua tetua klan masih tahu kalau ada yang mencoba berlatih denganku. Begitu ucapan ini keluar, beberapa rubah tua yang hadir semuanya tampak tidak wajar. Selama bertahun-tahun, saya berada di keluarga, hanya berlatih dengan ketenangan pikiran dan tidak menimbulkan masalah, tetapi selalu ada beberapa orang yang ingin memprovokasi saya. Saya telah menanggungnya. Bagaimanapun, semua sumber daya untuk latihan saya di keluarga diberikan oleh para tetua keluarga. Namun, aku, Mu Lingyun, tidak menganggur. Setidaknya, sisa jiwa di lautan jiwaku telah membawa kemajuan besar bagi keluargaku. Di lautan 9 jiwa anak-anak, sisa jiwa tersebut memiliki ingatan yang terpisah-pisah, termasuk banyak misteri yang tidak nyaman untuk dicatat dalam buku, seperti rahasia warisan klan Tianhu berekor 9, misteri kuno, Del. Selama bertahun-tahun, Jiu Er telah berlatih di klan Jiu Wei Tianhu. Keterampilan esoterik ini juga telah dikembangkan satu demi satu, yang telah meningkatkan klan Jiu Wei Tianhu secara signifikan. Tianhu ekor 9 dengan rambut putih kini membuka matanya dan berkata dengan suara yang kental, Mu Lingyun, kamu tidak perlu bersemangat. Kami hanya bertanya, tidak meragukanmu. Ya, para pangeran yang meninggal, serta banyak Tianjiao, sangat sensitif. Masalah ini perlu diperiksa. Jiwer segera berkata, kalau begitu, pemimpin klan bisa mengirim orang untuk mengawasiku siang dan malam untuk melihat apakah aku yang melakukannya. Katakanlah, 9 anak laki-laki berbelok, pergi dari sini. Beberapa tetua klan terdiam. Salah satu dari mereka perlahan berkata, kekuatan Mu Lingyun sebenarnya tidak cukup untuk membunuh orang-orang itu secara diam-diam di istana, tapi mungkin ada seseorang di baliknya. Benar, pria lain berkata, setelah orang kepercayaannya datang, keluarga saya mulai mati. Apakah itu dia? Wanita itu sekuat Mu Lingyun. Seharusnya dia tidak sekuat itu. Siapa itu? Beberapa orang berdiskusi, tapi tidak ada petunjuk. Selama beberapa hari berturut-turut, ada sedikit depresi di mana-mana di istana kekaisaran kerajaan surgawi Jiuxuan. Malam itu, di barat laut istana, di dalam istana, Hu Qingyan takut. Sebagai Tianjiao dari keluarga rubah surgawi ekor 9, Hu Qingyan dibesarkan di 9 negara Suantian sejak kecil dan merupakan jenius dalam budidaya mereka. Dari kecil hingga besar, Hu Qingyan dipegang oleh orang-orang dan memiliki semua yang diinginkannya. Tapi kali ini, Hu Qingyan takut. Sejak Mu Lingyun muncul di Jiu Wei Tianhu Jiuxuantian, Hu Qingyan merasa jiwanya telah terpikat. Sebagian besar orang Tianhu ekor 9 cantik, tetapi seperti Mu Lingyun, hanya sedikit orang yang berhantu. Apalagi Mu Lingyun memiliki seorang putri. Mu Lingyun yang merupakan seorang ibu sepertinya memiliki lapisan pesona yang berbeda. Setiap kali dia memikirkan Mu Lingyun, Hu Qingyan merasa dia tidak bisa makan dengan baik atau tidur nyenyak, dan membosankan tidur dengan wanita manapun. Ketika Mu Lingyun pertama kali tiba di Jiuxuantian, dia diam-diam siap melakukannya. Tidak apa-apa bagi Qiang Juan. Nasi yang dimasak dengan nasi mentah itu enak. Tidak peduli siapa pria di depannya, pria di belakangnya adalah Hu Qingyan. Tapi itu gagal setiap saat. Harus dikatakan bahwa Mu Lingyun terlalu waspada. Tapi sekarang, sudah berakhir. Seseorang mulai diam-diam membunuh orang yang memiliki hati yang buruk terhadap Mu Lingyun. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Tapi Mo Ying dan yang lainnya meninggal satu persatu. Akankah dia Hu Qingyan juga? Meninggal secara diam-diam. Pisau pada awalan warna. Ketika pisau ini benar-benar akan jatuh, sungguh mengerikan. Hu Qingyan tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, para tetua di klan tidak dapat menemukan pembunuhnya. Awan masih malam. Hu Qingyan berbaring di tempat tidur, berguling-guling, tidak bisa tidur. Dia takut jika dia tidur, dia tidak akan bangun lagi. Ah, tiba-tiba, Hu Yanyan yang bosan meraung, bangkit dan duduk di samping tempat tidur, dan berkata dengan marah, bajingan mana yang melakukannya. Saat amarahnya bergema, tiba-tiba, di samping tempat tidur, di ujung tempat tidur, sepasang mata, seperti serigala di malam yang sunyi, menatapnya. Ah! Hu Qingyan berteriak, tubuhnya mundur, memandangi sosok rok hitam itu, dan berkata dengan ngeri, kamu, siapa kamu? Namun wanita itu tidak berbicara.
Dia berjalan selangkah demi selangkah dan dengan lembut mendorong keluar telapak tangannya. Bang! Tapi saat berikutnya, ledakan rendah terjadi. Di luar kamar Hu Qingyan, 7 sosok segera masuk dan mengepung wanita rok hitam itu. Hari ini, aku ingin melihat siapa kamu. Seorang lelaki tua menamparkan telapak tangannya, dan cakar rubahnya tajam, dan melesat ke udara. Hu Qingyan lolos dari hidupnya. Saat ini, dia bergegas keluar ruangan dan segera berteriak, kami telah menangkap pembunuhnya. Di sekitar lapangan, sosok-sosok langsung naik ke langit, dengan momentum mengerikan yang membuat orang gemetar. Ini adalah Biro, dan Hu Qingyan adalah umpannya. Pada saat ini, Hu Qingyan berdiri di halaman dan melihat ke aula, berulang kali mencibir. Ingin membunuh Hu Qingyan, tidak ada pintu. Kali ini, 7 pria kuat dari generasi tua dalam keluarga menyergap, dan kemudian menambah. Jumlah barisan besar di aula. Pembunuhnya pasti akan mati. Hu Qingyan mencibir, aku tidak sebodoh Mo Ying. Benar-benar, tapi tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar di belakangnya, berkata dengan lemah, kamu tidak lebih baik dari dia. Sepatah kata jatuh, satu tangan dengan lembut mencubit lehernya, dan kemudian telapak tangannya memaksa, dengan satu klik, kepala Hu Qingyan dimiringkan, dan tidak ada nafas. Wanita dengan rok hitam muncul lagi. Saat mata Hu Qingyan berangsur-angsur meredup, aula di depannya runtuh. 7 sosok berdiri di aula utama, dan tubuh mereka pecah satu persatu, seperti dipotong dengan benang sutra, menjadi potongan daging. Semua orang di sekitar tampak pucat melihat pemandangan ini. 7 tetua klan, mati, bagaimana bisa begitu cepat? Dengan gerakan tangan giok wanita rok hitam, ratusan orang kuat dari keluarga Tianhu ekor 9 di sekitar mereka lepas kendali dan saling membantai. Berhenti, sebuah teriakan, menggelinding seperti guntur. Kemudian beberapa sosok berlari masuk. Kedua pemimpin itu, yang membunuh, turun, menamparkan bumi dengan telapak tangan mereka, dan orang-orang yang saling membunuh berhenti satu demi satu. Dia adalah seorang pria parubaya, mengenakan mahkota dan mengendarai sepatu bot awan, dan berteriak, siapa yang mulia dan mengapa Anda membunuh di 9 negara Suantian kami? Yin Changshan, wanita dengan rok hitam memandang pria yang mengenakan mahkota, dan matanya dengan tenang berkata, kalian klan Tianhu ekor 9, perang di masa banjir dan kelaparan di masa lalu, ada terlalu banyak kematian dan cedera kuno, dan sekarang aku tidak menyangka kamu bisa menjadi penguasa negara. Mendengar ini, Yin Changshan, kepala klan rubah surgawi, mengerutkan kening. Matanya menatap wanita dengan rok hitam, memperhatikan dengan cermat, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Wanita itu tidak menyembunyikan wajahnya. Rok hitamnya membungkus sosok langsingnya, dan wajah cantiknya terlihat sangat acuh tak acuh. Kamu Wenjun, mata Yan Changshan bergetar. Gunung Yunlan adalah 2 teratas di bawah Ye Yunlan. Gunung sebelah kiri membuat dedaunan bersalju sendirian. Utusan Yusan Ye Wenjun. Di seluruh dunia langit dan bumi, 18 dewa adalah yang terkuat, dan di bawah 18 dewa adalah 10 makhluk surgawi. Di bawah 10 makhluk surgawi teratas, kami adalah kekuatan teratas dari Protos utama dan tokoh teratas dari ras utama kuno. Ye Guxue dan Ye Wenjun semuanya adalah sosok menakutkan yang sebanding dengan kepala klan.